belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 145 sampai dengan 154. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6 anak-anak, tampak lingkungan sekolah yang bersih dan asri, bunga-bunga ditanam dalam pot dan tumbuh dengan subur. Ayo membaca anak-anak. Merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk soal yang pertama, tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Baik, di sini Bu bahas anak-anak. Aturan merawat tanaman di sekolah yaitu yang pertama, semua siswa wajib merawat tanaman tersebut. Yang kedua, setiap hari tanaman harus disiram. Ketiga, siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Dan yang keempat, siswa harus menjaga agar tanaman tidak rusak. Soal kedua, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Apabila aturan itu tidak dipatuhi, akibatnya tanaman menjadi layu, rusak atau bahkan mati, dan lingkungan sekolah menjadi gersang dan tidak nyaman. Soal ketiga anak-anak, Penny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Penny tersebut? Ini Ibu memberi alternatif jawabannya. Saya akan menjelaskan kepada Penny apabila bermain bola di sekitar kelas, tanaman di sekitar kelas bisa rusak terkena bola. Dan mengajaknya bermain bola di halaman sekolah. Ayo menulis anak-anak. Tuliskan percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Baik, kita langsung menyalinnya ke dalam huruf tegak bersambung anak-anak. Baik, di sini Ibu sudah memberi contoh menyalin teks percakapan ke dalam huruf tegak bersambung. Di sini tokoh percakapannya ada dua, yaitu Lani dan Udin. Jangan lupa dalam penulisan nama orang menggunakan huruf kapital anak-anak, dan antara tokoh dengan kalimat percakapannya dipisahkan dengan tanda titik dua. Awal kalimat pada percakapan di sini huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ibu bacakan anak-anak, ini dari Lani. Hari ini aku mendapat tugas piket kelas. Udin menjawab, sama Lani, aku juga piket hari ini. Lani, setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas. Udin menjawab, tentu Lani, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Ayo bermain peran. Bacalah teks percakapan Lani dan Udin tersebut. Peragakan bersama temanmu. Pilihlah peran sesuai percakapan tersebut. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Ayo bercerita anak-anak. Amatilah lingkungan sekitar sekolahmu. Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu? Tentu banyak. Ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu.
Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh cerita pengalaman merawat tanaman di sekolah. Lingkungan sekolahku adalah lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman. Semua warga sekolahku peduli pada tanaman yang ada di sekolahku, termasuk aku. Tiap kali bertugas piket kelas, aku selalu menyiram tanaman yang ada di depan kelasku. Saat kerja bakti, aku membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman. Aku tidak pernah memetik bunga di taman dan juga bermain di sekitar taman agar taman tetap indah dan terawat. Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar di atas. Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Dari gambar tersebut, tampak Lani dan teman-teman sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang bertugas menyiram tanaman di sini, ada yang bertugas menyapu, ada yang bertugas mengumpulkan sampah, ada yang bertugas memotong ranting pohon, dan ada juga yang merawat tanaman ataupun memberi pupuk anak-anak. Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain membantu. Apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Tentu saja. Ceritakan pengalamanmu ketika mendapat bantuan dari temanmu. Di sini Ibu memberi satu contoh cerita pengalaman dengan judul Pengalamanku Bekerja Bakti. Saat kegiatan kerja bakti hari Jumat yang lalu, aku mendapat tugas mengumpulkan sampah. Sampah yang sudah disapu teman-teman, aku masukkan ke dalam kantong plastik besar. Aku mengisinya sampai penuh. Saat aku akan mengangkatnya, ternyata aku tidak kuat. Kantong plastik itu terasa berat sekali. Aku meminta tolong kepada Bagas untuk membantuku. Bagas segera membantuku. Kami berdua mengangkat kantong sampah itu. Jadi terasa lebih ringan dan kami bisa mengangkat kantong itu sampai ke tempat sampah. Aku berterima kasih kepada Bagas yang sudah membantuku. Lanjut ke materi Ayo berdiskusi anak-anak. Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu untuk mengerjakan tugas ini. Buatlah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Perhatikan isi buku yang akan kalian buat. Halaman 1 berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompoknya. Halaman 2 berisi deskripsi buku. Ini contohnya. Buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Lina, Benny, dan Udin. Buku ini dibuat pada hari Selasa, 19 Desember 2017. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital dan tanda titik dengan tepat. Di halaman 3 berisi gambar-gambar alat pengukuran berat. Gambar bisa digunting dari majalah atau koran atau digambar sendiri. Di halaman 4 berisi tentang penjelasan ons dan kilogram serta 5 pertanyaan tentang topik itu. 1 kilogram sama dengan titik-titik ons, titik-titik ons sama dengan 1 kilogram. Ini nanti kita bahas anak-anak. Di halaman 5 berisi 2 soal cerita dan jawabannya tentang berat benda dengan menggunakan satuan ukur kilogram dan ons. Halaman 6 berisi ucapan terima kasih. Ini contohnya, terima kasih, ayo kita terus belajar.
Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh cara membuat buku ringkasan pengukuran berat benda. Dimulai dari halaman pertama anak-anak. Judulnya adalah ringkasan pengukuran berat benda. Ini dari kelompok melati kelas 2A. Anggotanya kita tulis. Yang pertama misalkan Andita, garis miring 5, ini artinya adalah nomor absen anak-anak. Dan yang kedua Noventa, anggota kedua Noventa, nomor absen 17. Dan anggota ketiga adalah Salva dengan nomor absen 21. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh halaman kedua. Penulisannya menggunakan huruf tegak bersambung. Ini jangan lupa penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca anak-anak. Ini contohnya. Buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Andita, Noventa, dan Salva. Buku ini dibuat pada hari Selasa, 9 Februari 2021. Semoga buku ini bisa membantu teman-teman memahami materi pengukuran berat benda. Lanjut, Ibu memberi contoh untuk halaman 3 anak-anak, macam-macam alat ukur berat. Yang pertama ada timbangan pasar anak-anak. Timbangan pasar untuk menimbang berat beras, telur, dan lain-lain. Selanjutnya di gambar kedua ada timbangan kue anak-anak. Timbangan kue untuk menimbang berat tepung terigu, mentega, dan lain-lain. Bahan kue lainnya anak-anak bisa telur juga ini. Di gambar ketiga ada timbangan digital. Timbangan digital untuk menimbang berat buah dan sayuran. Selanjutnya ke gambar keempat ada neraca. Neraca untuk menimbang berat emas dan obat. Dan di gambar kelima ada timbangan duduk anak-anak. Timbangan duduk untuk menimbang berat sekarung beras dan lain-lain. Bisa juga sekarung kacang kedelai, bisa juga sekarung jagung anak-anak. Lanjut, Ibu ke contoh untuk halaman 4. Kesetaraan satuan berat atau konversi satuan berat. Satuan berat ons dan kilogram merupakan satuan berat baku. Kg dibaca kilogram. Berat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Dan berat 10 ons berarti sama dengan 1 kilogram. Ini konversinya anak-anak, Ibu ingatkan kembali. 1 kilogram sama dengan 10 ons, berat 10 ons sama dengan 1 kilogram. Selanjutnya kita membuat 5 latihan soal. Ini 2 kilogram sama dengan titik-titik ons. 2 kilogram, 1 kilogram 10 ons, 2 kilogram 20 ons. Mudah saja anak-anak. Soal kedua, 40 ons titik-titik kilogram. Kalau 10 ons 1 kilogram, 40 ons 4 kilogram. Ke latihan soal ketiga, 7 kilogram sama dengan 70 ons. Langsung bisa anak-anak. Selanjutnya ke soal keempat. Titik-titik kilogram sama dengan 100 ons. Dari ons ke kilogram, ini kita coret nolnya 1 anak-anak. 10 kilogram sama dengan 100 ons. Ke soal kelima. Titik-titik ons sama dengan 5 kilogram. 1 kilogram 10 ons, 5 kilogram 50 ons. Mudah saja anak-anak ini. Sekarang Ibu memberi contoh untuk halaman 5, yaitu soal cerita satuan berat. Ini untuk soal yang pertama. Noven membeli 2 kilogram telur dan 5 ons tepung terigu untuk membuat kue. Berapa ons berat seluruh belanjaan Noven? Ini jawabannya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berat belanjaan Noven seluruhnya berarti 2 kilogram ditambah 5 ons. Kilogram kita jadikan ons. 2 kilogram sama dengan 20 ons. Kalau di sini kilogram dengan ons tidak bisa langsung dijumlah menjadi ons anak-anak.
karena di sini mintanya kesatuan ons pada soal. 20 ons ditambah 5 ons, ini satuannya sudah sama ons anak-anak. 20 ditambah 5 sama dengan 25, satuannya ons. Lanjut ke soal cerita yang kedua. Salva memetik 12 ons bayam dan Andita memetik 8 ons wortel. Berapa kilogram berat sayuran seluruhnya? Ini jawabannya. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Berat sayuran seluruhnya berarti 12 ons ditambah 8 ons. Sama dengan 20 ons. Selanjutnya, kalau 10 ons 1 kilogram. 20 ons sama dengan 2 kilogram. Nanti anak-anak bisa membuat contoh soal yang lain, tidak harus sama dengan ibu. Lanjut, ini contoh untuk halaman 6 anak-anak, ucapan terima kasih. Makasih ya teman-teman yang sudah membaca, tetap semangat belajar semua. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah gambar-gambar alat ukur berat benda dari majalah ataupun koran. Gunting dan tempelkan gambar-gambar itu dan tuliskan fungsinya. Baik anak-anak, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.